Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah. Suatu kali Rasulullah menanyai seorang sahabat yang tidak pernah berdoa setelah sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Namun tak disangka jawaban sahabat itu justru membuat Rasulullah menangis. Bagaimana kisahnya? Selengkapnya ikuti tayangan ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan agar menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Abu Dujana adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia telah mengikuti pertempuran Uhud hingga pertempuran Yamama pada tahun 632 dalam memerangi Nabi palsu Musailimah Al-Kadzab. Ia mati syahid dalam pertempuran Yamama. Tetapi sebelumnya ia berhasil membunuh Nabi palsu Musailimah Al-Kadzab bersama dengan wasi. Pada masa Rasulullah SAW terdapat seorang sahabat bernama Abu Dujana. Setiap usai menjalankan ibadah sholat berjamaah subuh bersama baginda Nabi, Abu Dujana selalu tidak sabar. Ia terburu-buru pulang tanpa menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW hingga selesai. Ada satu kesempatan Rasulullah mencoba meminta klarifikasi pada sahabat tersebut. Hai, apakah kamu tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa? Tanya Nabi. Abu Dujana menjawab, begini Rasulullah, kami punya satu alasan. Apa alasanmu? Coba kamu utarakan perintah baginda Nabi. Begini, kata Abu Dujana memulai menguraikan jawabannya. Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Nah, di atas perkarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetangga tersebut saling berjatuhan, mendarat di rumah kami. Ya Rasulullah, kami keluarga yang tidak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah. Lalu kami hantarkan kepada pemiliknya. Satu saat, kami agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuan. Mata kepala saya sendiri menyaksikan. Tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anak tersebut. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Kami katakan, nak, jangan kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air mata karena sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, kami takkan kembali kepada anakku itu hingga nyawamu lepas pun aku tidak rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan aku akan kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Pandangan Rasulullah SAW sontak berkaca-kaca. Lalu butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik kurma yang dimaksud Abu Dujana dalam kisah yang disampaikan ini. Abu Dujana pun menjelaskan, pohon kurma tersebut adalah milik seorang laki-laki yang munafik. Tanpa basa-basi, baginda Nabi mengundang pemilik pohon kurma itu. Rasul lalu mengatakan, bisakah tidak aku minta kepadamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan kurma yang ada. Begitu tawar Rasulullah SAW. Pria yang dikenal sebagai seorang munafik itu lantas menjawab dengan tegas, saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan dan kapan. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata,
Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini, lebih bagus jenisnya. Si munafik itu berkata kegirangan, baik, ya sudah, aku jual. Abu Bakar menyahut, bagus, aku beli. Setelah sepakat, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana seketika. Rasulullah SAW kemudian bersabda, hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu. Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujana. Sedangkan si munafik berlalu, ia berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi. Aku telah mendapatkan untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun. Malamnya saat si munafik itu tidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang dimiliki itu berpindah posisi menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Ia keheranan, tiada tara. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah tersebut dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan-makanan haram. Sesulit apapun hidup, seseorang tidak boleh memberikan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang haram. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala 10 kali lipat sebagaimana janji baginda Nabi Muhammad. Adapun panen dari janji itu bukan kontan sekarang, namun di akhirat kelak. Karena dunia ini adalah daruz zar'i, tempat bercocok tanam, bukan darul hasad, tempat memanen. Begitulah kisah Abu Dujana ini. Beliau takut anak-anaknya memakan makanan haram. Dan di tengah kelaparan, semoga Allah Ta'ala istiqomahkan hati kita untuk menghindar dari makanan haram, baik zat maupun cara mendapatkannya. Amin Allahumma amin.